Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Dwi Cahyani dari kelas ESJ semester 6. Di sini saya akan menjelaskan atau lebih ke mereview hasil resum pertemuan dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan 11. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai faktor produksi bawaan dan teori HO. Jadi dalam teori HO itu terdapat beberapa asumsi. Asumsi yang pertama, terdapat dua negara, dua komoditas, dan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Asumsi yang kedua yaitu keduanya menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Asumsi yang ketiga, komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Asumsi yang keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Asumsi yang kelima, itu diasumsikan bahwa selera yang sama antara kedua negara. Yang keenam, ada persaingan sempurna di kedua komoditas. Asumsi yang ketujuh, mobilitas faktor sempurna dalam setiap negara, namun tidak ada mobilitas faktor produksi. Yang kedelapan, tidak ada biaya transportasi, tarif, maupun penghalang lain. Yang kesembilan, sepenuhnya sumber daya digunakan. Dan yang kesepuluh, perdagangan antar negara itu seimbang. Selanjutnya yaitu mengenai skala ekonomis dan persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional. Skala ekonomis merupakan fenomena menurunnya biaya produksi pada suatu perusahaan yang dibarengi dengan meningkatnya volume produksi. Implementasinya yaitu produksi dalam jumlah yang besar itu justru akan menurunkan biaya produksi per unit. Sedangkan persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana penjual lebih banyak daripada pembeli, dan penjual di sini sebagai penentu harga barang. Ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama, ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual sebagai penentu harga. Yang ketiga, penjual lain sulit untuk masuk ke dalam pasar. Dan yang keempat, tidak ada barang pengganti. Meskipun begitu, banyak kelebihan dalam pasar persaingan tidak sempurna ini. Kelebihannya diantaranya, produk yang dijual berkualitas tinggi, keuntungan yang diperoleh juga lebih besar, bebas biaya produksi, dan mampu mendorong inovasi produk yang lebih unggul. Selanjutnya yaitu mengenai teori-teori perdagangan internasional. Terdapat 5 teori dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada teori reciprocal demand. Teori reciprocal demand ini mengenai keseimbangan dalam perdagangan antar negara. Jadi, dalam perdagangan internasional itu perlu adanya keseimbangan dalam perdagangan untuk menjaga stabilitas perekonomian dunia. Teori ini mendorong setiap negara harus memberikan kontribusi yang seimbang dalam menyusun neraca perdagangannya, sehingga arus masuk dan arus keluar baik barang maupun modal dapat terjaga secara baik. Yang kedua ada teori merkantilisme. Teori ini membahas bahwa kesejahteraan dan kekuasaan suatu negara itu tergantung pada jumlah harta kekayaan yang dimilikinya, terutama pada emas. Jadi teori ini mendorong untuk memaksimalkan ekspor dan meminimumkan impor untuk memperoleh keuntungan yang besar. Teori yang ketiga ada teori HO. Teori HO ini menjelaskan mengenai perbedaan proporsi faktor produksi antar negara berupa tenaga kerja dan modal. Teori yang keempat ada teori permintaan dan penawaran. Teori ini menjelaskan bahwa perdagangan internasional itu terjadi karena adanya suatu permintaan dan penawaran. Permintaan ini muncul karena adanya perbedaan pada tingkat pendapatan per kapita dan selera masyarakat. Sedangkan penawaran ini muncul karena adanya perbedaan kualitas baik dari faktor produksi, teknologi, maupun hal-hal lainnya.
Dan teori yang terakhir atau teori yang kelima itu ada teori Van Surplus. Teori Van for Surplus ini mengemukakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk-produknya apabila produk yang dihasilkannya ini telah terjadi kelebihan stok. Teori ini menjelaskan kondisi sistem perdagangan yang terjadi pada negara-negara tertentu dan tidak dapat diterapkan secara universal karena mengabaikan faktor keunggulan mutlak yang ada pada suatu negara. Nah, dalam skala ekonomis, bagaimana perdagangan yang saling menguntungkan itu bisa terus meningkat, itu berkat bekerjanya prinsip skala ekonomis itu sendiri. Setiap negara mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang tertentu yang memungkinkannya memproduksi barang-barang tersebut lebih efisien daripada jika negara yang bersangkutan memproduksi sendiri segalanya. Perekonomian yang dilakukan spesialisasi produk ini selanjutnya berdagang satu sama lain agar dapat mengkonsumsi seluruh jenis barang. Dengan demikian, setiap negara bisa memperoleh berbagai barang yang tidak dibuatnya sendiri. Menonjolnya prinsip skala ekonomis biasanya menyebabkan struktur pasar yang bersangkutan tidak berbentuk pasar persaingan sempurna. Lalu bagaimana cara menyikapi atau mengatasi pasar persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional? Nah, jadi untuk mengatasi persaingan tidak sempurna dalam perdagangan internasional tadi, terdapat 4 strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama ada strategi pemimpin pasar. Strategi pemimpin pasar ini lebih ke inovasi dan promosi baru atau yang belum pernah dilakukan oleh pesaingnya. Misalnya saja, menciptakan sesuatu yang baru, memberikan promosi, meningkatkan kualitas, atau hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh pesaing lainnya. Jadi, pada strategi pemimpin pasar ini, tujuannya adalah tetap nomor 1 di antara pesaingnya. Yang kedua ada strategi penantang pasar. Strategi penantang pasar ini yaitu mendahului strategi pemimpin pasar. Jadi, penantang pasar ini melakukan strategi sebelum pemimpin pasar melakukannya. Jadi, penantang pasar ini lebih mendahului, sehingga bisa saja pemimpin pasar akan diambil alih oleh para penantang pasar. Strategi yang ketiga yaitu strategi pengikut pasar. Strategi ini yaitu mengikuti kegiatan pemimpin pasar maupun kegiatan penantang pasar. Yang keempat ada strategi relung pasar. Jadi strategi relung pasar ini dia tidak terpengaruh oleh para pesaing lainnya. Posisi ini tidak pernah dipedulikan oleh pemimpin pasar maupun oleh penantang pasar. Tujuan utama yang ada dalam strategi relung pasar ini yaitu dapat terus berkembang dengan pertumbuhan yang sedang. Selanjutnya ada ketepatan dalam memahami hubungan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Yang pertama ada pertumbuhan faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam produksi, seperti tenaga kerja, modal, kewirausahaan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Kembangan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dalam pertumbuhan ekonomi, pastilah ada kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dalam suatu negara. Kebijakan ekonomi secara garis besar dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pertumbuhan dan stabilitas sektor real dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan fiskal, sedangkan kebijakan ini merupakan tanggung jawab oleh Menteri Keuangan.
Sedangkan pertumbuhan dan stabilitas sektor moneter dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan moneter yang sepenuhnya adalah tanggung jawab Bank Indonesia. Lalu bagaimana pengaruh perdagangan internasional? Pengaruh perdagangan internasional terhadap perkembangan ekonomi global dan bahkan ekonomi domestik itu sangat berpengaruh. Kebijakan perdagangan internasional sangat menentukan apakah sangat memberikan manfaat berupa keuntungan atau sebaliknya yang kemudian akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Pemberlakuan tarif dan non-tarif sebagai suatu kebijakan perdagangan tidak hanya membawa kepada penentuan manfaat dan keuntungan, tetapi secara otomatis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produksi produk domestik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.